Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Syafa. Saat ini aku adalah mahasiswa aktif di Universitas Airlangga yang sedang menempuh pendidikan Magister Psikologi Profesi. Nah, untuk teman-teman yang mungkin di jurusan psikologi mungkin sudah familiar ya. Kalau misalnya mau jadi psikolog, di kurikulum yang lama atau kurikulum sebelumnya itu harus menempuh jalur magister profesi dulu gitu ya. Jadi nggak bisa pakai namanya S1 plus kalau sekarang. Jadi setelah jadi lulus sarjana terus bisa ngambil namanya S1 plus gitu yang 3 semester. Nah, di sini mungkin aku akan membagikan pengalaman aku ya sebagai mahasiswa yang mengambil program studi Magister Psikologi Profesi khususnya di Mayoring Industri dan Organisasi. Nah, video ini dibuat juga berangkat dari keresahan aku yang waktu itu ingin mendaftar profesi, tapi resource yang aku dapat itu sangat minim gitu ya. Sehingga video ini aku buat berharap juga bisa membantu teman-teman sedikit banyak ya untuk memberikan gambaran yang lebih detail gitu ya mengenai program psikologi profesi khususnya di kurikulum aku gitu ya, Magister Psikologi Profesi yang sekarang aku jalani gitu. Nah, mungkin nanti akan ada beberapa poin yang aku akan sampaikan ya. Nah, poin-poin ini berdasarkan pertanyaan yang aku tanyakan ke ChatGPT, kira-kira apa aja sih poin yang paling sering dicari oleh teman-teman yang sekiranya ingin menempuh pendidikan sebagai psikolog gitu. Nah, pertama dari syarat pendaftaran, syarat pokoknya sendiri adalah lulusan S1 psikologi, entah itu psikologi Islam, terus psikologi sosial, psikologi IPA, IPS semuanya bisa gitu ya. Apapun yang bergelar SPSI dengan IPK minimal 2,75 seperti itu. Nah, selanjutnya akan ada beberapa tes gitu ya. Disclaimer dulu, yang aku ceritakan di sini semuanya adalah berdasarkan pengalaman aku ya, berdasarkan pengalaman pribadi aku selama menempuh program studi Magister Psikologi Profesi dari awal mendaftar sampai dengan sekarang gitu ya. Nah, waktu itu aku ada tes TPA, tes potensi akademik, terus ada English test, itu bisa pakai skor TOEFL atau kalau ikut di internal kampus ada namanya LPT gitu ya. Terus juga ada wawancara seperti itu. Nah, di samping tes-tes tersebut kita juga perlu untuk menyertakan namanya motivation letter yang isinya tentang alasan kenapa kita perlu dipertimbangkan atau motivasi kita untuk sekolah lagi gitu ya dan mengambil makro. Nah, tadi aku sempat nge-state ada namanya tes TPA dan juga tes English test gitu ya. Nah, kalau TPA dan English test sendiri kita sebenarnya ada 2 jalur gitu ya. Yang pertama adalah jalur kita langsung upload skor sama jalur ikut di seleksi kampusnya gitu. Nah, kalau aku sendiri kemarin lewat jalur upload skor. Jadi aku melaksanakan TPA dan TOEFL itu di luar kampus. Terus ada standar minimalnya ya, skornya itu masing-masing berapa. Nanti kalau sudah memenuhi skor tersebut, kita bisa upload ke web pendaftarannya gitu. Terus setelah TPA dan English test, kita juga ada namanya wawancara. Nah, di wawancara sendiri itu kurang lebih akan menggali lebih banyak alasan kita untuk masuk mapro ini apa gitu, dan itu nggak jauh dari motivation letter yang sudah kita buat sebelumnya. Terus kalau untuk biayanya sendiri, pendaftaran itu 500.000, terus ada biaya awal kuliah itu matrikulasi dan sekaligus membayar semester awal itu sebesar 25 juta dan juga SPP per semesternya sebesar 10 juta gitu. Magister Psikologi Profesi sendiri itu nantinya bergelar MPSI, psikolog gitu ya, yang mana keduanya ditempuh dengan 2 output yang berbeda teman-teman. Nanti akan aku jelaskan secara lebih lanjut. Nah, untuk kurikulumnya sendiri, jadi dari awal ketika kita mendaftar mapro, kita sendiri harus menentukan kita mau ambil mayoring apa. Mayoring ini seperti spesialisasi lah kurang lebih. Jadi kalau di UNER sendiri ada 3 mayoring, yaitu klinis, pendidikan, dan juga industri dan organisasi gitu. Nah, untuk masa belajarnya sendiri kurang lebih selama 5 semester atau ditempuh selama 2,5 tahun, yang mana mata pelajaran atau kurikulumnya adalah sebagai berikut teman-teman.
Jadi ada matrikulasi, terus ada kuliah tatap muka mayoring dan minoring, dan juga ada namanya PKPP seperti itu. Oke, secara detail ya teman-teman. Jadi di minggu pertama itu kita ada namanya matrikulasi umum. Nah, matrikulasi ini semacam kuliah tatap muka pengayaan buat kita sebagai mahasiswa baru Mapro ini agar mempunyai pemahaman minimum yang sama yang akan menunjang perkuliahan kita nantinya, seperti itu. Adapun mata kuliah yang diajarkan di matrikulasi ini meliputi psikodiagnostik, kemudian ada konstruksi alat ukur, psikologi kepribadian, psikologi belajar, dan juga beberapa alat ukur dasar seperti itu. Kemudian masuk ke minggu kedua itu adalah kelas matrikulasi mayoring. Kalau aku sendiri di mayoring industri organisasi ada MSDM, terus kemudian teori organisasi, dan juga dasar-dasar psikologi industri organisasi. Nah, setelah melalui minggu pertama di matrikulasi umum dan juga minggu kedua yaitu kelas matrikulasi mayoring, kita ada namanya ujian matrikulasi. Jadi ujian matrikulasi ini yang diujikan adalah semua materi yang sudah kita pelajari di 2 minggu kemarin. Ada skor minimumnya teman-teman, yaitu 70 kalau tidak salah begitu ya. Apakah ada chance kita untuk tidak lulus? Ada, jawabannya ada. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak lulus? Kita harus mengulang ujian tersebut sampai pada akhirnya dinyatakan lulus, seperti itu. Ketika kita sudah dinyatakan lulus di ujian matrikulasi, kita akan mengikuti kuliah tatap muka di semester pertama, seperti itu. Kegiatan belajar mengajarnya sendiri secara tatap muka, baik itu online dan offline itu ada di 2 semester pertama teman-teman. Nanti di semester ketiga kita sudah memasuki namanya masa PKPP gitu. Jadi apa aja kegiatan selama 2 semester awal KBM online maupun offline tadi. Kalau di PIO sendiri gitu ya, Mapro PIO sendiri, kita ada asesmen dalam organisasi, kemudian ada rekrutmen seleksi, kemudian ada organizational development, training, dan juga analisis jabatan. Nah, di samping mata kuliah mayoring tadi, kita juga perlu untuk masuk kelas mata kuliah dasar kayak filsafat, terus metode penelitian kualitatif, kuantitatif, statistik, kayak gitu. Baru kemudian ada namanya kelas minoring juga. Nah, kelas minoring sendiri karena kita memilih salah satu ya, kalau aku di industri boleh memilih pendidikan ataupun klinis, itu ada 2 mata kuliah teman-teman. Karena waktu itu aku memilih pendidikan, jadi mata kuliah yang aku ikuti adalah positive parenting namanya, dan juga model-model pembelajaran. Nah, setelah semester 1 dan 2 kelar, KBM tadi sudah kelar, kita masuk ke semester ketiga yaitu PKPP dan juga bisa mulai tesis seperti itu. PKPP sendiri merupakan praktik kerja profesi psikologi. Ya teman-teman, seperti yang tadi sudah aku state di awal begitu ya, karena program Magister Psikologi Profesi ini outputnya ada 2 teman-teman. Kita akan bergelar MPSI dan psikolog, maka jalur lulusnya pun juga ada 2 teman-teman, yaitu melalui jalur tesis dan juga jalur PKPP seperti itu. Nah, tesis sendiri kurang lebih seperti skripsi ya teman-teman. Kita harus membuat karya ilmiah, tapi mungkin lebih advance begitu ya. Dan tentunya masih berkaitan dengan mayoring yang kita ikuti begitu. Nah, tesis ini yang nantinya mengantarkan kita untuk mendapatkan gelar MPSI seperti itu. Oke, nah sementara di PKPP atau praktik kerja profesi psikologi itu berupa magang kerja teman-teman, di mana kita sebagai mahasiswa Mapro mengimplementasikan pelajaran-pelajaran atau mata kuliah yang sudah kita dapatkan sebelumnya begitu ke masyarakat secara umum, atau kita harus menemukan real case yang harus kita selesaikan menggunakan pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya di semester 1 dan 2 begitu. Nah, kalau di mayoring industri sendiri biasanya kita menemukan real case itu di perusahaan ya, tapi mungkin kalau di klinis itu biasanya di biro atau puskesmas ataupun rumah sakit begitu. Dan kalau pendidikan biasanya di sekolah. Nah, magang kerja ini mungkin agak berbeda ya teman-teman, seperti ketika kita S1 gitu ya. Kita bisa secara general begitu ya, mencari mana tempat yang bisa menerima kita dan kita mengikuti program yang sudah ditentukan oleh perusahaan ataupun instansi tempat kita magang.
Nah berbeda kalau di PKPP ini kita ada standar case-case apa saja yang harus kita lewati begitu ya, untuk nantinya menjadi syarat kelulusan untuk menjadi psikolog. Nah, kalau di industri organisasi sendiri, Mayorin Pio ini ada 5 kasus teman-teman. Yang pertama adalah kasus individu promosi atau seleksi. Kemudian yang kedua adalah kasus individu potential review. Yang ketiga adalah kasus individu pengembangan karir dan kinerja. Dan yang keempat kasus kelompok. Dan yang kelima adalah kasus organisasi. Jadi kurang lebih ada 3 kasus individu dan 2 kasus besar, seperti itu. Yang mana masing-masing kasus tersebut ada ujian internalnya masing-masing teman-teman. Yang mana outputnya adalah berupa laporan kasus, di mana satu kasus akan menghasilkan 1 laporan. Nah, setelah melalui ujian internal, mahasiswa juga perlu melakukan namanya case conference. Jadi case conference ini kurang lebih adalah agenda untuk mempresentasikan hasil temuan asesmen dan intervensi kita kepada pihak perusahaan. Baru setelah ujian internal dan juga case konferensi itu sudah kita lalui, di semua kasus, langkah berikutnya adalah ujian HIMSI. Jadi HIMSI sendiri itu merupakan lembaga resmi ya yang menaungi profesi psikolog gitu ya. Dan ujian kelayakan ini dilakukan dengan penguji eksternal atau dari luar kampus untuk kemudian kita bisa mendapatkan gelar dan surat izin praktek menjadi psikolog, seperti itu. Nah, selain tesis dan juga ujian HIMSI, syarat yudisium atau kelulusan yang lain adalah mahasiswa perlu mempublikasikan minimal 1 karya ilmiah pada jurnal tertentu. Begitu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, lika-liku perjalanan untuk menjadi psikolog di kurikulum yang saya jalankan sekarang gitu ya. Cukup padat perkuliahannya dan tentunya dinamika di masing-masing semester itu berbeda, terutama ketika PKPP ya mungkin akan sangat berbeda karena kita juga harus menyesuaikan dengan pihak eksternal, which is itu perusahaan atau sekolah ataupun instansi lainnya begitu ya. Nah mungkin berbeda ya dengan program profesi atau S1 plus yang sekarang begitu ya, yang mana program studi tersebut bisa ditempuh dengan kurun waktu yang lebih singkat atau selama 3 semester begitu. Nah gimana menurut teman-teman? Dengan kondisi saat ini nih, baiknya untuk jadi psikolog perlu nggak menempuh pendidikan magister dulu? Atau ya program S1 plus yang ada sekarang ini sudah cukup relevan dengan kebutuhan masyarakat kita? Oke, semoga video ini bisa sedikit banyak membantu teman-teman yang punya pertimbangan mau lanjut sekolah lagi atau tidak begitu. Terima kasih teman-teman semuanya.